Hai, halo, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Jumpa lagi dengan saya tentunya. Dan di video ini coba kita bahas bagaimana pertemuan mendadak antara Presiden ke-7 Pak Jokowi dan Presiden ke-8 Pak Prabowo Subianto di kediaman Pak Prabowo di Kertanegara. Nah, ini memunculkan sebuah beberapa pertanyaan tentunya ya, terutama karena berlangsung tertutup dan 2 jam teman-teman semuanya, dan di tengah sorotan publik terhadap keluarga Jokowi tentunya. Ya, jadi pertemuan ini terjadi saat isu seputar ijazah Jokowi dan Gibran kembali mencuat, serta menjelang konsolidasi kekuasaan pasca transisi pemerintahan. Nah, ini menimbulkan spekulasi bahwa pertemuan bukan sekedar silaturahmi, ya, melainkan bagian dari manuver politik ya. Apalagi kita tahu semuanya ya, di Kertanegara bukan sekedar rumah pribadi Pak Prabowo ya, tetapi juga markas politik yang syarat dengan makna ya. Jadi pertemuan di sana menunjukkan siapa yang kini memegang kendali simbolik ya. Dan istana menyebut pertemuan sebagai pertemuan rutin antara pemimpin, membahas isu kebangsaan dan memberikan masukan. Namun tidak ada rincian konkret soal topik yang dibahas ya. Jadi pertemuan empat mata ini menutup ruang publik untuk mengetahui isi sebenarnya. Dalam politik ya, pertemuan semacam ini sering menjadi ruang negosiasi kekuasaan, bukan sekedar tukar pikiran dan begitu kan ya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya ya. Dan beberapa media ini mengangkat kemungkinan bahwa pertemuan ini membahas masa depan politik Gibran yang kini menjabat sebagai wapres ya. Jika benar, ini menunjukkan Jokowi masih aktif mengatur arah politik, mesti sudah purna tugas kan begitu ya. Jadi pertemuan ini bisa dibaca sebagai bagian dari upaya menjaga keluarga besar kekuasaan tetap solid dan di tengah kritik terhadap impunitas dan juga akuntabilitas elit begitu teman-teman semuanya. Publik hanya diberi narasi yang normatif ya, tanpa akses pada substansi. Ini memperkuat kesan bahwa elit politik beroperasi di ruang tertutup, jauh dari kontrol publik tentunya ya. Dan dengan menyebut pertemuan ini sebagai silaturahmi biasa, ada upaya menormalkan praktek politik yang tidak transparan, padahal dampaknya bisa besar terhadap arah kebijakan nasional kan gitu ya. Jadi pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di Kertanegara ini bukan sekedar reuni dua tokoh ya. Ini adalah simbol dari bagaimana kekuasaan dinegosiasikan secara tertutup ya, di luar ruang publik tentunya. Dan dalam iklim politik yang semakin sentralistik dan penuh kompromi politik ya, pertemuan semacam ini perlu dibaca dengan kacamata yang agak-agak tanda-tanda besar begitu teman-teman semuanya ya. Dan pertanyaannya adalah siapa yang diuntungkan, siapa yang dikorbankan, dan bagaimana demokrasi bisa tetap dijaga. Dan selanjutnya coba kita bahas dampak dari pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo terhadap arah kebijakan dan posisi Pak Jokowi sebagai kingmaster pasca transisi kekuasaan ya. Jadi Pak Jokowi ini bisa jadi sedang mengamankan warisan kebijakannya ya, IKN, hilirisasi, BLT, dan pendekatan pembangunan infrastruktur begitu teman. Tetapi Pak Prabowo punya gaya sendiri tentunya, lebih militeristik, nasionalistik, dan juga cenderung populis. Jika Pak Jokowi ini memastikan kesinambungan pertemuan ini bisa jadi ajang penyerahan kompas kan begitu ya, mungkin seperti itu ya. Jadi ada spekulasi bahwa Pak Jokowi ini ingin memastikan loyalisnya ini tetap punya tempat di kabinetnya Pak Prabowo. Ya ini bukan sekedar soal jabatan, tetapi soal pengaruh dalam pengambilan keputusan begitu kan ya. Jadi jika Gibran tetap aktif dan Pak Jokowi masih punya jaringan di dalamnya, ya maka Pak Prabowo ini bisa jadi harus menyeimbangkan antara loyalitas politik dan efektivitas pemerintahan ya. Dan ya, dengan Gibran ini diposisikan wapres, jadi Jokowi punya proksi ya di dalam pemerintahan gitu ya. Tetapi apakah Gibran
akan jadi eksekutor kebijakan Jokowi ataukah justru berkembang jadi aktor politik independen? Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Ya. Jadi pertemuan di Kertanegara ini bisa jadi sinyal bahwa Pak Jokowi ini sedang mengkalibrasi ulang begitu ya. Jadi posisi Gibran agar tetap sejalan dengan kepentingannya seperti itu ya. Jadi Pak Jokowi ini masih punya pengaruh ya di PDIP ya, meski renggang ya, agak menjauh gitu kayaknya di Golkar dan juga bahkan di relawan ya. Jika ia bisa mengorkestrasi dukungan legislatif ini, maka ia tetap kingmaker ya, meski bukan presiden kan, seperti itu teman-teman semuanya ya. Tetapi jika Pak Prabowo memulai membangun poros kekuasaan sendiri, Pak Jokowi ini bisa bergeser ya jadi mantan kingmaker, masih dihormati ya, tapi tidak lagi menentukan, tentunya seperti itu ya teman-teman semuanya. Dan jika pertemuan itu adalah bagian dari kesepakatan elit untuk menjaga stabilitas politik, maka publik bisa kehilangan ruang untuk mengawasi dan mengintervensi arah kebijakan kemana gitu ya. Jadi kita bisa punya pemilu, parlemen dan kabinet, tetapi jika keputusan besar dibuat di ruang tertutup seperti Kertanegara begitu ya, maka demokrasi hanya prosedural saja ya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Jadi pertemuan Pak Jokowi dan Prabowo ini adalah babak baru dalam teater politik Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah ini drama elit yang menegosiasikan kekuasaan di balik layar, atau ada ruang bagi rakyat untuk ikut menulis naskahnya, atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya? Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih heboh lagi, lebih seru lagi, dan terima kasih. Salam sehat untuk kalian semuanya.